Santapan Harian Sabtu 26 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu adalah adil, dan itu untuk selama-lamanya. Kami hendak merenungkannya dan berpegang dengan erat akan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Amin. 1 Tawarik 25 ayat 1-7. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman pelihat raja, menurut janji Allah, untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Sahabat Santapan Harian, dalam dunia pelayanan, pertanyaan yang lebih berpengaruh bukanlah kelebihan apa yang kita miliki, melainkan seberapa besar kemauan untuk memaksimalkannya demi Tuhan. Dalam ibadah, ada orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menyampaikan nubuat, memuji Tuhan, dan memainkan alat musik. Mereka adalah anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka mempersembahkan talenta masing-masing dan melayani dengan maksimal sesuai dengan petunjuk raja. Setiap orang atau kelompok yang ditunjuk tidak melayani dengan sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang terlatih dan ahli seni. Selain itu, pelayanan tidak hanya dilakukan oleh kalangan yang lebih tua saja, tetapi juga kaum muda. Mereka semua bergandengan tangan dalam melayani di rumah Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Melalui firman Tuhan, kita dapat belajar beberapa hal penting. Pertama, Tuhan ingin kita melayani dengan segenap talenta yang kita miliki secara maksimal. Tuhan ingin agar dalam melayani kita memberi yang terbaik dari diri kita.
Kedua, pelayanan bagi Tuhan harus dilakukan dengan serius. Artinya, kita bersedia untuk dilatih dan diperlengkapi sehingga talenta kita menjadi semakin terasah dan tajam. Ketiga, kita belajar bahwa tugas pelayanan terbuka untuk semua generasi atau usia. Baik yang tua maupun yang muda, kita semua dapat bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan pelayanan kita hari ini di tempat kita masing-masing? Masih adakah semangat untuk melayani Tuhan dengan segenap hati? Atau apakah kita mulai menyepelekannya sebagai rutinitas belaka? Adakah kesediaan untuk terus memperlengkapi diri bagi pekerjaan Tuhan? Atau adakah kita merasa sudah cukup hebat sehingga enggan untuk belajar? Adakah kemauan untuk bekerja sama dalam melayani Tuhan? Atau apakah kita cenderung bersikap eksklusif dengan kelompok kita sendiri? Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memiliki semangat dan sikap yang benar dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh merupakan satu kehormatan dan anugerah yang luar biasa bagi kami untuk bisa melayani-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, hingga Engkau melayakkan kami? Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.